akibat yang atau akhlak buruk yang sering menyertai dari orang ketika memiliki prasangka buruk atau suudzon. Dalam Quran itu disebutkan yang melekat itu. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu sering-sering dari prasangka atau dzon. Fa inna ba'dadz-dzanni ismun. Karena sesungguhnya sebagian dari dzon itu adalah dosa. Ini kalau dalam term usul fikih ada bagian cabang ilmu dalam Islam itu disebut usul fikih. Mengenai prasangka atau pikiran kita itu dibagi beberapa level. Ada namanya al-wahmu. Al-wahmu itu dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan istilah asumsi. Kalau asumsi itu 75% tidak benar. Jadi kalau misalkan menurut saya itu 70% tidak benar. Atau menurut asumsi saya, perkiraan saya, kira-kira itu dalam ilmu usul fikih kebenarannya hanya 25%. Maka kalau dalam fikih, kalau pijakannya asumsi nggak bisa dipegang. Menurut perkiraan saya, makanya dalam taklim al-wahm itu adalah bagian dari pintu-pintu setan untuk masuk dalam pikiran dan perasaan kita. Waham, prasangka, persepsi, asumsi. Nah ada dzon. Nama dzon itu levelnya tengah. Level tengah itu 50% tidak benar. Jadi ketidakbenaran itu hanya 50%. Potensi kebenarannya 50%. Maka dalam Quran itu kalau dikaji isinya ada disebut dengan muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu yang qat'i, yang pasti, yang jelas, misalkan tentang keharaman bangkai, jelas itu, nggak bisa ditawar-tawar. Keharaman darah, itu jelas itu, nggak bisa ditawar-tawar. Itu namanya muhkamat. Tentang wajibnya sholat, itu jelas itu, nggak bisa ditawar-tawar. Itu namanya muhkamat, qat'i, 100% benar. Tapi ada namanya mutasyabihat. Mutasyabihat itu semua levelnya dzon. 50% benar, 50% mengandung potensi kesalahan. Maka disinilah kemudian perlu ijtihad ulama. Perlu ijtihad ulama. Para ulama lah yang kemudian menjadikan kualitas kebenaran itu naik. Contohnya apa? Contohnya begini. Tentang kewajiban sholat itu kan muhkamat, jelas. Tapi tentang tata cara sholat itu mutasyabihat. Coba di Quran ada nggak cerita tentang tata cara sholat? Ada. Kan gitu ya. Nabi Rasulullah pun menjelaskan tentang tata cara sholat, hanya bilang begini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku sholat. Belum jelas. Memang kita lihat semuanya Rasulullah. Kan gitu ya. Nah yang melihat betul 100% hanya sahabat, para sahabat. Maka kalau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat menjadi berkualitas sahih. Karena sahabat dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah kulluhum adul, semua dianggap adil. Kan itu. Maka kalau hadis itu diriwayatkan oleh sahabat dipercaya. Persoalannya kemudian ketika ada sahabat sering
Kalau misalkan kalau berbicara ada yang tidak jelas, atau apa namanya, kalau nama pelo, atau ada sahabat yang hafalannya kurang. Nah, maka ketika meriwayatkan, misalkan ketika Rasulullah SAW sholat itu mengangkat tangannya sampai begini, hadwa mangkibeh misalkan, sampai begini misalkan. Kok kemudian yang meriwayatkan sahabat itu dari sahabat yang hafalannya lemah, maka hadis itu kemudian dicarikan padanannya. Ada nggak sahabat yang lain yang ketika meriwayatkan ngangkat tangan, Rasul ketika sholat ngangkat tangan begini. Nah, posisi ketika sholat begini itu menjadi mutasyabihat, karena ternyata mendefinisikan hal pamangkibeh ada yang begini, ada yang begini, kan begitu? Karena sejajar pundak itu kan di sini sejajar kan? Sejajar. Gini juga sejajar kan? Satu baris. Jadi satu barisnya kemana? Wah, itu nanti dicari. Maka dalam fikih tentang kaifiyah sholat semua dzon,